Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita berjumpa lagi yaitu di kajian kita tentang kepribadian, perilaku dan akhlaknya Rasulullah SAW. Yang mana saat ini kita sedang memasuki tentang cara tertawanya Rasulullah SAW atau bab mengenai bagaimana tertawanya Rasulullah SAW, yaitu bab ke-34. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara berbicaranya Rasulullah. Bagi yang baru bergabung, ingin mengetahui dari bagaimana kehidupan dan kepribadian akhlaknya Rasulullah, saya sarankan untuk mendengarkan video ini, melihat dari awal kajian. Kemudian yang baru juga bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis, kemudian akan mendapatkan notifikasi kajian-kajian saya berikutnya. Alhamdulillah, seperti biasanya, kita memulai dari kajian kita ini dengan berdoa memohon kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita memasuki bab ke-34, yaitu bab tentang cara tertawanya Rasulullah SAW. Bab maja'a fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab menjelaskan bagaimana caranya Rasulullah SAW dalam tertawa. Jabir bin Samurah radhiyallahu an bercerita, kana fisaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusatu wa kana la yadhaku illa tabassuma fakuntu iza nadartu ilaihi qultu akhalal ainain wa laisa bi akhal. Betis Rasulullah SAW kecil, tidaklah gemuk. Maksudnya di sini betis Rasulullah SAW tidaklah besar ataupun kecil, tidak gemuk, tidak kecil betul, tidak besar. Jadi posisi dari betis Rasulullah ini pas sebagaimana indah dari betis, terbaik dari betisnya para betis. Kurang lebihnya demikian. Beliau tidak tertawa kecuali tersenyum. Jadi jika beliau mendapatkan suatu hal yang bisa membuat beliau tertawa, maka beliau tersenyum. Bila aku memandang kepada beliau, maksudnya memandang dari Rasulullah SAW, aku berkata di dalam hati, betapa hitamnya pelupuk mata beliau, padahal tidaklah dihitamkan oleh beliau. Di sini bisa kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memiliki mata yang hitam, dikarenakan dari Rasulullah SAW yang mana kita telah mengenal dari hadis sebelumnya bahwa beliau adalah manusia yang senantiasa berpikir, maksudnya susah untuk istirahat karena Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis tadi, hadis yang telah kita dengarkan bahwa Rasulullah SAW memiliki pelupuk matanya yang hitam, dan demikian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tanpa beliau celai. Karena banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menjelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu an di malam harinya tentunya tidak sama dengan kita saat ini, ya kan? Sahabat-sahabat dahulu telah menghabiskan waktu malamnya begitu banyak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat dinyatakan mereka telah mendatangi masjid dalam wajah-wajah yang pucat,
karena kurangnya dari mereka tidur di waktu malam. Maka teman-teman, tentunya Rasulullah SAW memiliki para sahabat demikian dikarenakan meniru dari teladannya Rasulullah SAW. Bahkan juga Rasulullah SAW di dalam suatu riwayat hadis diceritakan beliau tidaklah melakukan sholat melainkan sholat tersebut yaitu sholat yang panjang. Ada dalam suatu kisah diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat melihat dari Rasulullah SAW ketika itu sedang sholat, kemudian beliau mengikuti dari sholat Rasulullah SAW, namun ia berpikiran bahwa Rasulullah SAW akan melakukan penyelesaian di dalam sholat beliau jika telah menyelesaikan dari surat Al-Baqarah. Namun ketika yang terjadi, beliau menyambung lagi dengan surat berikutnya. Dan begitu juga hingga kejadian demikian para sahabat tersebut telah membatalkan dari sholatnya. Wallahu a'lam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga banyak juga hadis ataupun cerita menyatakan bahwa bengkaknya dari kaki beliau dikarenakan banyaknya berdiri di dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mengikuti kajian ini diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk kekuatan sebagaimana para sahabat yang telah berusaha meniru Rasulullah SAW di waktu siang maupun malam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Abad bin Awam, dari Al-Hajjaj bin Atan, dari Sima' dari Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jadi di sini riwayatnya dari Samurah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haris bin Juz radhiyallahu anhu bercerita, "Ma ra'aitu ahadan aksara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat dari seseorang yang lebih banyak atau lebih banyak tersenyum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat telah menjelaskan bahwasanya ia telah banyak melihat orang yang mana tidak ada orang yang lebih banyak tersenyum melainkan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Luhaim dari Abdullah bin Mahirah yang bersumber dari Abdullah bin Al-Haris bin Juz radhiyallahu anhu. Di sini juga telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sering tersenyum. Tentunya tersenyum yang mana beliau senang dari melihat keadaan-keadaan dari umatnya. Wallahu a'lam. Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu bercerita, "Makana dihku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila tabassuma." Tidaklah tertawanya dari Rasulullah SAW kecuali tersenyum. Jadi tertawanya Rasulullah SAW yaitu tidaklah melainkan tersenyum. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Khalil Al-Hilal dari Yahya bin Ishaq As-Sailimhani dari Lais bin Sa'id dari Yazid dari Abu Habib yang bersumber dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Bahwasanya di sini telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidaklah tertawa melainkan tersenyum. Wallahu a'lam. Dan itu pun banyak sekali menceritakan bahwasanya jika Rasulullah SAW tertawa, tentu beliau hanya tersenyum. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya kita sudah mendengarkan Rasulullah SAW bagaimana beliau dalam tertawanya, tentunya beliau hanya tersenyum jika melihat suatu hal yang menyebabkan beliau tertawa. Wallahu a'lam. Ketika beliau melihat sahabatnya melakukan suatu hal yang mana bertentangan dari agama ataupun syariat, maka beliau
memalingkan dari wajahnya dan beliau menunjukkan wajah yang merah saat itu. Itulah menunjukkan dari marahnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tersenyumnya, dengan tertawanya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dengan tersenyum. Wallahu a'lam. Sehingga di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya begitu indahnya teladan Rasulullah SAW yang memberikan kita keteladanan di kehidupan kita, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang mana nanti akan kembali di suatu tempat yang kekal abadi, yaitu akhirat. Begitulah sikap seseorang yang senantiasa ia memikirkan dari kampungnya yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, berakhirlah kajian kita saat ini. Insya Allah kajian kita akan kita lanjutkan di berikutnya. Kurang lebihnya mungkin hanya sampai di sini saja. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.